Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح البرهان المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى مجده وعظم شانه خلق خلقا للحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله وأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبده رحمة. كتبناها في هذا سمات المقدور وحضر بدوره سيدة مريم وسيدة الآسية وما هما من الخور علما كسب الله بشرب القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق زهر كما من النور عن أمود وبرك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك dan juga ini menandakan kita ada penutupan pengajian Ustaz ya sekalian pengajian Mushola Iman pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadi lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang cerah ini kita sama-sama dapat berkumpul bermuajahah di mushola Nurul Iman dalam rangka acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan atau tawakufan pengajian sementara yang biasa diadakan tiap hari Minggu, satu minggu sekali malam Minggu, sebulan 2 minggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kita
ke tempat ini dengan niat ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai amalan yang diterima, amalan yang makbulah untuk menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muhtaramin, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak, bil khusus para asatiz kita banyak, alhamdulillah, dari ujung guru kita ya, orang tua kita yaitu Bapak Ustadz Luqman, mudah-mudahan panjang umur sama aja, dan kita pun seperti beliau insyaallah umurnya 80 ya, insyaallah, tapi masih sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua umur kita panjang dalam sehat walafiat. Dan juga guru kita Ustaz Rafiq Syukri, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Ma'ruf jauh dari luar negeri, Ustaz Gani, dan juga terlebih khusus Ketua Musholah Nurul Iman itu Bapak Haji Hasikin beserta jajarannya. Dan mudah-mudahan semuanya pada umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah sekalian, walaupun bulan Rajab telah melalui atau sudah lewat ya, namun kita alhamdulillah masih bisa berkesempatan untuk merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya ya. Bahwasanya Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau berkunjung ke rumah misanannya, yaitu Ummu Hani, kakak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau pulang mampir ke Ka'bah ya, istirahat sebentar, ketiduran, datang 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail serta malaikat yang lainnya. Lalu Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya ya, diambil hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam. Namun ulama mengatakan bukan disucikan atau bersihkan ya, kesucian atas kesucian, sudah suci tambah suci insya Allah. Lalu datang Buraq, maka bolehlah perjalanan menamakan Isra wal Mi'raj ya. Secara singkat, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan Isra wal Mi'raj atau memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 tujuan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Mi'rajnya itu untuk menghibur hati beliau, yang mana ya di tahun itu adalah tahun kesedihan, amul huzn. 2 orang yang mencintai beliau, yang juga dicintai oleh beliau, itu meninggal dunia, wafat ya. Yang pertama adalah istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, meninggal dunia di tahun itu. Juga paman beliau yang bernama Abu Thalib yang sejak 8 tahun mengurus beliau. Maka dengan meninggalnya kedua orang tersebut, Rasulullah SAW sangat bersedih hati ya, sangat bersedih. Maka Rasulullah SWT menghibur beliau itu dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Isra wal Mi'raj itu adalah tujuannya untuk menguji keimanan para sahabat ya, yang mana setelah beliau Isra wal Mi'raj banyak terguncang hati sahabat ya, keimanannya. Namun secara singkat ya, tampillah Sayyidina Abu Bakar yang beliau membenarkan ya daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Maka beliau dikatakan atau dijulukan As-Siddiq. Apa Siddiq? Itu orang yang membenarkan atau yang jujur, yang membenarkan dengan terjadinya Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, untuk menambah kemuliaan, mengangkat Nabi kita ya dan umatnya dengan peristiwa tersebut. Nah, yang keempat yang paling utama adalah untuk menjemput, yaitu yang namanya
sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu, ya. Ini perjalanan saudara contoh kita cerita ini setengah ada lebih, ya. Sampai ke sini dari jauh nih, udah lapar nih, kasih-kasihkan aja deh, ya. Akhirnya ketika beliau Rasulullah SAW mulai dari perjalanan, beliau mendapatkan beberapa, ya Allah tampakkan beberapa kejadian yang memang ini kejadian yang beliau jumpai sebagai pelajaran buat kita sebagai umatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang yang menanam tanaman, ya. Setelah ditanam langsung tumbuh tanaman, langsung berbuah. Rasul bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Rasul juga melihat orang yang berenang di sungai darah, ditimbuki oleh malaikat dari darat, nimbul ditimbuk. Siapa mereka? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka makan riba di dunia. Alhamdulillah. Juga Rasul SAW diperlihatkan orang yang ditimpa kepalanya tuh pakai batu, ditimpa pakai batu, hancur, ya, kembali lagi, timpa lagi, hancur, kembali, terus seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berat melaksanakan sholat, dan ada waktu. Ada juga Rasul diperlihatkan orang-orang yang menggunting lidahnya dan bibirnya dengan gunting daripada api, dari besi yang dipanaskan oleh api. Rasul bertanya kepada mereka, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dunia pintar ngomong tapi nggak mau melaksanakan. Ulama-ulama su, ya. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu namun bisa melaksanakannya, ya. Jadi ulama-ulama su itu nanti di akhirat yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, digunting lidahnya dan juga bibirnya dengan tangannya sendiri. Ada di dunia, di situ juga diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala orang yang kukunya panjang, mencakar kepalanya, rambutnya, mukanya, dadanya sudah cakar-cakarin sendirian. Tuh, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah orang lain. Alhamdulillah, subhanallah. Juga Rasulullah SAW diperlihatkan oleh, ya, sekelompok atau beberapa orang lagi makan, tapi diperlihatkan itu makanan dua makanan, yang satu menjijikan, ya, ya pokoknya, satu lagi nikmat, enak. Namun ini orang nih yang dimakan bukan yang nikmat, yang enak, tapi yang menjijikan, ya, yang bau menjijikan. Nah, dengan lahap tapi alhamdulillah dalam keadaan, ya, kesakitan dia makan itu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang di dunia suka main serong. Apa namanya itu? Selingkuh. Bahasa itu yang geraknya pelakor, ya. Kenapa di rumahnya ada yang halal tapi dia ngambil yang haram? Alhamdulillah, subhanallah. Juga Rasulullah SAW diperlihatkan, ya, atau disuguhi dengan apa? Dengan minuman susu dan bukan dengan arak. Arak dulu masih halal, namun Nabi mengambil susu, ya, itu lambang kesucian dan ilmu buat umatnya. Juga Nabi diberikan ciuman yang sangat wangi, ya, semerbak. Maka Nabi bertanya, wangi dari mana nih asalnya? Oh, ini adalah wangi dari siapa? Dari pelayannya Fir'aun, yaitu Siti Masitah. Ketika beliau nyisirin anak itu, sisirnya jatuh, dia ambil itu sisirnya dengan ucapan Bismillah, ya. Nah, anak Fir'aun ini dengar tuh Bismillah. Nah, dia nanya, apa tuh Bismillah, ya? Nama Tuhan siapa? Apa kau ada nama, ada Tuhan lain selain ayahku? Tuh, ayahnya siapa? Siti Masitah mengatakan, menjawab, ayah engkau, ya, ayah bapak engkau dan ayah aku adalah, ya, Tuhan engkau, Tuhan ayah engkau, Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya didatangkan, dipanggil Siti Masitah untuk mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhan, namun dia tetap, ya, kuat, teguh keimanannya. Dipanggil keluarganya semua, dibikinin bejana yang besar, direbus semuanya, bapaknya semua direbus, anak-anaknya tinggal satu yang digendong, anak kecil. Siti Masitah nih, ya, agak ragu. Kenapa? Karena kasihan sama yang digendong berarti.
Namun tuh si anak yang kecil ngomong, jangan takut ya, engkau dalam perjalanan yang benar. Nyemplung, udah nyemplung aja. Tuh salah satunya dari 4 bayi di dunia yang masih kecil yang bisa ngomong adalah Siti masih tahu anaknya. 3 lagi tertanya sama Ustaz Ma'ruf itu. Ya 3 orang lagi yang bayi masih kecil belum bisa apa tapi bisa ngomong. Lalu setelah perjalanan itu ya, nah udah Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ya, nah ini yang paling utama adalah sholat 5 waktu yang awalnya 50 rakaat 50 waktu ya. Mari kita jaga ya, kita perhatikan diri kita, anak kita, keluarga kita jangan sampai meninggalkan sholat nih, hati-hati ya. Nabi bersabda, kita sering dengar tuh sabdanya ya, kita taraka rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar bulan la budda min dukhulin nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, satu aja kewajiban itu baik puasa, zakat, sholat, satu kewajiban tanpa uzur, sengaja aja ya tertulis langsung namanya di pintu api neraka, langsung tertulis di pintu api neraka. Bulan dan bulan minuhina. Kalau sudah tertulis terdaftar, tinggal masuk dia itu ya. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ya, para ustaz sudah paham itu ada 15 siksa orang yang meninggalkan sholat ya. 6 ketika di dunia, 3 ketika sakaratul maut, 3 ketika dalam kubur, 3 lagi ketika dibangkit ke alam setelah alam kubur ke alam mahsyar. Apa tuh 6 perkara di dunia? Dicabut keberkahan umurnya yang pertama. Yang kedua, mukanya enggak menunjukkan muka orang soleh yang enggak enak dilihat tuh. Yang ketiga ya, enggak mendapat bagian doa orang soleh. Yang keempat, dia dimurka orang-orang banyak ya. Nah itu 6 perkara tuh ketika di dunia. Lalu 3 perkara ketika sakaratul maut ya. Ketika sakaratul maut orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah, mati dalam keadaan hina, su'ul khatimah ya, mati naudzubillah di kamar mandi misalnya, mati di tempat yang nggak benar ya. Terus dalam keadaan haus yang sangat dahsyat, andaikan air yang ada di dunia dimasukin ke mulutnya nggak bakal bisa untuk menghilangkan hausnya tuh, rasa haus yang sangat dahsyat itu dia rasa lapar yang sangat lapar ketika sakaratul maut. 3 perkara. Lalu 3 perkara lagi dalam kubur ya. Orang yang dalam sholat itu 3 perkara dalam kubur apa? Itu dipenuhi dengan api, kuburnya bara api. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kirimkan apa? Ular yang namanya Sunjal Aqra yang botak kepalanya tuh. Kalau udah nyatek 70 tahun ya, bara apa bisanya masuk ke dalam tubuhnya dalam keadaan bergejolak sampai 70 tahun hancur dan begitu lagi ya. Terus tulangnya dihimpit dengan himpitan yang sangat dahsyat. Naudzubillah. 3 perkara. Lalu 3 perkara lagi orang yang dalam sholat adalah ketika dia dalam mahsyar atau dari alam kubur ke alam mahsyar ya. Apa tuh? Di antaranya ya, mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, hisab yang sangat berat ya. Naudzubillah, hisab yang sangat berat. Dan juga nanti masuk neraka ada pastinya tuh ya. Orang yang tidak sholat, makanya kita jaga tuh. Inti daripada sholat adalah kita jaga sholat kita ya, jangan sampai kita tinggalkan, bahkan kita lalaikan, atau bahkan kita tinggalkan, naudzubillah, karena berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bahas tentang bulan Sya'ban nih, bulan yang penuh dengan ya keistimewaan. Man auzama Sya'bana ya, wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka bi an ma'siyatihi, ghafara ta'ala dzunubahu wa amana min kulli ma yakun fi tilka sanah minal balaya wal abal kulliha, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang menanggungi nih bulan Sya'ban, dia berbuat taat, dia benar-benar jaga maksiat, nggak mau maksiat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan juga Allah akan beri keamanan dia daripada mara bahaya dan penyakit daripada yang terjadi di tahun ini. Insya Allah kita bertekad untuk kita beribadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sya'ban juga termasuk
ya, bulan persiapan untuk bulan Ramadan. Kemarin Rajab adalah tathir daripada kita udah istighfar semua, kita istighfar deh anggota tubuh kita. Masuk ke Sya'ban, tathir ke qulub, membersihkan hati. Nanti Ramadan tathir di ruh, ya, ruh kita biar suci. Keluar daripada Sya'ban Ramadan kita, insyaallah ruh kita, jasad kita suci semuanya. Makanya seperti fitri, ya, bukan seperti tetangganya antum kan. Ya, maksudnya fitrinya suci luar dalam, insya Allah. Nah, di bulan Sya'ban ini ada dua ya yang kita harus ingat. Ya, memang kesempatan buat kita nih. Yang pertama apa? Yang pertama adalah diturunkan ya ayat perintah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Ahzab, ayat berapa? Lupa. Al-Ahzab 53 ya, sebab kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Oh, masyaallah. Wah, kalau kita jelasin masalah sholawat dan habis ya insyaallah kita sudah dengar tuh fadilah keutamaan sholawat. Lalu juga di bulan Sya'ban ini jangan kita tinggalkan, kita harus persiapkan satu waktu tuh, yaitu malam nisfu Sya'ban ya. Kita siapkan waktu kita yang namanya malam nisfu Sya'ban tuh yang termasuk 5 malam yang akan ditolak doa kita ya. Tuh malam nisfu Sya'ban tuh Nabi datangnya pada malaikat Jibril ya. Untuk apa? Suruh bangun ya, gum warfa' ra'saka wa ilaika ila sama', bangun, angkat kepalamu ya, tanganmu ke langit. Hadhihi lailah, kata Rasul, hadhihi lailah tuftahu abwabu salatu abwabin rahmah. Malam ini dibuka pintu 300 pintu rahmat, pintu langit, pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Sya'ban ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa semuanya orang yang ada di dunia ini ya, melainkan kata Allah orang yang musyrik menyebutkan Allah. Juga banyak tuh diantaranya yang gak diampuni di bulan Sya'ban. Orang yang suka berantem sesama apa? Awal orang yang suka bermusuhan dari ampunin tuh 19 yang di bulan Sya'ban. Orang yang mutuskan tali silaturahmi ya, orang yang makan riba, orang yang apa tadi? Orang yang berzina, orang yang terus minum khamr ya, orang yang percaya dengan perdukunan, orang yang percaya dengan tukang sihir tuh. Itu pada malam Sya'ban tidak diampuni ya, melainkan mereka bertobat dan meninggalkan itu semua insyaallah ya. Kalau benar bertobat, nah itu akan diampuni tetap ya, akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak ada tobat, nggak ada kemauan untuk bertobat, nggak untuk ada perbaikan diri, alhamdulillah ya, berlalu malam Sya'ban kita nggak ada manfaatan buat diri kita tuh ya. Makanya kita disuruh taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ya malam Sya'ban itu ya kita disuruh baca Yasin deh ya. Kita bukan sunnah 3 Yasin itu jangan tinggal. Yang pertama biar panjang umur, yang kedua biar rezeki banyak, dan 3 apa? Husnul khatimah. Itu yang utama tuh kata ulama, itu yang utama. Tapi kita susipin terus banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita minta ya. Ada minta kawin lagi nggak apa-apa ya, insyaallah ya, yang minta ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala tuh di situ malam nisfu Sya'ban ya. Insyaallah doa kita nggak ditolak ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah nisfu Sya'ban masuk kita ke Ramadan, insyaallah Ramadan ya. Dalam persiapan dan berlanjut ke Sya'ban kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 tuh yang paling utama apa? Itu siam ya, dan juga dengan baca Quran. Kata Nabi, asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Itu 2, Al-Quran dan puasa akan berikan syafaat kepada hamba nanti pada hari kiamat ya. Puasa yang benar-benar yang alhamdulillah kita udah pelajari itu ya, jangan cuma puasa menahan lapar haus doang, tapi kita jaga semuanya ya. Terus juga Al-Quran yang kita tinggal tuh di bulan Ramadan ya. Kata dalam satu riwayat, 1 huruf ketika kita baca Al-Quran dalam sholat 100 kebaikan Allah kasih. 1 huruf dalam sholat, ketika berdiri, ketika duduk 50 kebaikan 1 huruf, di luar sholat 1 huruf 10 kebaikan ya.
satu huruf nih 10 kebaikan Allah kasih. Ketika kita mendengarkan orang yang baca Quran, satu huruf satu kebaikan. Itu Masya Allah, itu kelebihan Al-Quran. Maka nanti insya Allah orang yang banyak baca Al-Quran ya akan diberikan syafaat oleh beliau untuk Al-Quran. Apa hadisnya? Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau kamu Rasulullah baca Al-Quran ya, insya Allah nanti pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat buat orang yang bacanya ya. Kayaknya kita miring nih, berlapar. Ya, kalau kita terus juga bukannya tambah dengerin ya. Terakhir ya, Al-Fakir yang biasa mengisi kajian subuh. Kalau kata Pak Adi kajian, cakep banget bahasanya kajian ya, insya Allah kita bisa lanjutkan nanti setelah Ramadan. Dan tentunya jika dalam mengisi kajian tersebut ada salah-salah kata atau salah sikap ya, mohon dimaafkan insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah itulah yang dapat disampaikan. Lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan ceramah tausiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Jamaluddin. Semoga apa yang disampaikan berikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Rafiq. Waktu depan kami persilakan. Birahmatillahi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah